perempuan itu ya. Perempuan itu mempunyai senjata yang orang kuda-kudanya kokoh seperti apa saja, itu lumpuh kalau lawan dia itu. Apa senjatanya? Air mata. Oh, berat itu. Kalau sudah nangis itu jarang orangnya yang kuat itu. Kamu sudah pikul tas mau berangkat, oh iman kamu melejit naik karena dengar bayan markas. Kamu sudah mau kemana? Saya mau keluar fisabilillah. Ini uang saya tinggalkan untuk kamu, cukup, mesti cukup ini, banyak ini. Saya mau keluar fisabilillah. Enggak usah bicara, nangis gitu aja. Sudah, kamu langsung, niat kamu langsung kamu urungkan itu. Bisa-bisa itu. Orang kena fitnah seperti itu karena dia cintai. Kalau nggak dicintai ya enggak. Maksudnya bukan nggak dicintai, oh saya di demo perempuan nanti. Maksud saya itu ya biasa-biasa saja. Ya coba kamu yang ada di sini, sebutkan saya satu saja dalilnya, ya dalilnya, baik dari Al-Quran atau hadis, walaupun hadisnya hasan atau enggak, ya doif lah, nggak apa-apa. Perintah Rasulullah mencintai istri, ya satu saja. Ayo. Karena istrinya itu ya, suruh cintai gitu aja. Dianya itu memang. Ayo. Yang pernah baca hadis mungkin pernah. Ayo. Kalaupun ada dari Nabi, tapi tidak diperintahkan zatnya itu, tapi karena Allahnya itu. Contoh ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Saya nggak tahu, makanya saya tanya sama kamu, ada nggak hadisnya? Kalau ada ya alhamdulillah. Di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarahlah kamu dengan istrimu dengan muasyarah yang baik. Jadi ketika kamu baiki dia, sudah makan, dikasih apa, dikasih duit, dipegang kepalanya, dipuji, itu bisa kamu mengamalkan ayat ini. Kalau ada istri, kalau nggak ada, masa sama laki-laki? Jadi perempuan itu alias istri itu adalah objek bisa kita mengamalkan agama yang kaitan dengan dia, gitu loh. Bisa paham nggak? Jadi tujuan kita mencintai itu bukan karena dianya itu. Nanti kamu kena fitnah nanti. Tapi mencintai, berbuat baik, memanjakan, diapakan begitu, semuanya itu kaitannya karena ada perintah Allah yang kaitan dengan dia, yang mana saya baru bisa menjalankannya kalau ada dia, gitu loh. Bisa paham nggak? Menurut saya itu cara mencintai istri itu. Selain itu salah, pokoknya keliru, nanti kena fitnah kita. Maka benar kata-kata Imam Sya'rani. Imam Sya'rani mengatakan, saya tidak pernah menganggap lebih istri saya melebihi saudara muslim. Nggak ada. Kalau kamu mati saya juga mati, kalau kamu hidup saya juga hidup, tuh nggak ada itu. Itu orang sekarang, itu novel itu. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kalau ketaatan istri saya kepada Allah meningkat, cinta saya juga meningkat. Kalau turun ya turun juga. Dan saya tidak pernah menganggap lebih dari saudara muslim, nggak pernah. Nggak ada spesial di hati itu, nggak ada. Ya cuman, ya ini perempuan Allah berikan dalam hidup saya untuk mengamalkan agama, untuk mencontohi Nabi, bagaimana Nabi dengan istrinya, itu aja. Untuk menyempurnakan agama kita. Bukan untuk dicintai, apalagi dicintai kemaluannya begitu. Kamu takluk, kamu ditundukkan. Nah ini termasuk fitnahnya. Lo gimana Pak, ada hadis itu? Saya pernah dengar itu di mana itu? Di Fadil Amal ya? Atau di mana itu? Hubbiba alayya min dunyakum min salas ya? Betul ya? Gimana hadisnya itu? Saya cinta di dalam dunia kalian 3 perkara. An-nisa, wattib, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ada perempuan Pak, belum pertama malahan. Kata Imam Sawi, maknanya an-nisa itu, jadi ketika orang mengumpuli istrinya, ya toh, kan itu sedekah.
Jadi ketika mengumpuli istri itu perintah Allah itu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Perintah Allah. Jadi coba kamu gimana? Kamu belum menikah kan? Yang belum. Gimana kamu mengamalkan ayat ini? Tapi nggak boleh kawin. Nah, gimana? Nggak bisa. Fa'tu harsakum mana? Gimana coba? Fa'tunya itu gimana? Ayo. Nggak bisa lah. Maka untuk mengamalkan ayat itu memang orang harus ada istrinya. Nah, ketika orang mengumpuli istrinya karena dasar ini, karena ada perintah Allah ini, maka langsung rohaninya itu meningkat yang tidak bisa dibayangkan. Maka Imam Shafi'i mengatakan wali-wali dulu kalau ngumpuli istrinya itu langsung derajatnya naik, mempunyai tajalliyat, terbuka hati yang nggak bisa dibayangkan. Ini bukan kayak kambing begitu aja tuh, enggak, beda. Kalau cuman begitu saja ya kucing tiap hari begitu. Tapi kan orang beriman tuh mempunyai nilai lain. Gitu. Jadi istri itu dikumpuli itu hadiah dari Allah, kata beliau. Jadi seperti misalnya ya ini, kamu perhatikan ya. Ini jus. Kamu minum di kamar sendiri, diminum. Nah, di kamar sendiri. Rasanya ya tetap jus ini. Tapi kalau kamu pas dipanggil kiai gitu, orang yang paling kamu cintai, orang yang mendidik kamu hingga kamu sampai jadi orang alim yang kamu sayang, yang kamu tawasuli tiap hari, kamu dipanggil, terus kamu disuruh minum jus mangga dari beliau, diminum, ini minum, habiskan. Sama nggak rasa jus mangga yang kamu minum depan kiai sama yang di kamar? Sama mangganya? Beda nggak? Oh beda. Begitu juga. Jadi mengumpuli istrinya orang awam dengan orang-orang soleh itu lain. Jadi ketika dia lihat istrinya itu, ini suguhan dari Allah untuk menjalankan perintahnya yang kaitan dengan dia. Jadi ketika dikumpuli itu lain rasanya. Jadi rasanya istri lain juga seperti rasanya jus ini beda, rohaninya meningkat. Nah, jadi nggak bisa kamu bayangkan itu kecuali kamu wali dulu. Wallahu ta'ala alam. Imam Syarani panjang lebar bicara masalah ini di kitabnya itu Kaukabus Syahik fil farqi baina muridis shadiq wa ghairi shadiq. Beliau punya kitab tentang perbedaan santri yang hakiki dengan enggak, itu ada. Ya, beliau mengatakan kalau kamu santri, saya sarankan istrinya satu saja. Kamu jangan berdalil ikut orang-orang soleh yang istrinya banyak. Mereka itu niat nikah banyak itu enggak seperti kamu nafsu begitu, gitu. Jadi mereka itu punya istri banyak murni betul li izharil ajzi, biar mereka kepepet, tambah kepepet genting karena dikeroyok oleh istrinya banyak, dimarahi itu, semakin nampak butuhnya dia dengan Allah. Itu tujuan nikahnya itu, bukan karena talazus, itu enggak ada itu. Jadi ngelihat tembok sama perempuan sama aja, makhluk ya makhluk. Sama seperti seekor burung yang lompat bertengger dari satu ranting satu ke ranting yang lain, sama aja, nggak ada yang menarik. Di mata mereka ya cuman ya tembok dengan perempuan, makhluk, nggak ada bedanya, sama saja. Nah, yang membuat mereka suhud mereka berbeda itu ketika mereka melihat, oh ini saya bisa menjalankan perintah Allah yang kaitannya dengan dia, hanya lewat dia. Nah, itu nanti pandangannya lain. Jadi mencintai perempuannya karena itu, bukan zati. Kalau kamu cintai zati, hancur kamu agamanya. Kamu puter kamu, habis. Itu yang korupsi sekarang tuh, kamu tahu nggak? Itu kan dorongan dari istri semua itu. Wallahu ta'ala alam. Ini semuanya kaitan dengan hati ini, insyaallah. Ini kata Musanabi begitu. Ya cinta yang tafrid, yang berlebihan kepada anak, kepada istri, kepada diri sendiri dan lain sebagainya, kepada harta, membuat itu semua menjadi fitnah buat orang tersebut. Nggak usah terlalu dicintai, tapi kamu nggak usah bilang sama istrimu, marah itu nanti. Nah, sebagian ulama mengatakan fitnah istri, fitnah anak, fitnah harta, fitnah diri, fitnah tetangga
saking beratnya menunaikan hak mereka hingga orang itu tidak terasa sudah terkena fitnah karena sebab istrinya. Berat itu hak istri itu. Dinafakoi apa, titipan orang tuanya pada kita. Nah itu semua kan perintah Allah, yang kalau orang melihat perintah Allah ya nggak melihat zatnya. Wallahu ta'ala alam. Memang perempuan itu kan goblok semua. Maka kalau kamu mencintai, nanti kamu diatur oleh orang goblok. Nggak ada perempuan pintar itu, nggak ada. Ada apa itu yang hafal hadis, masa nggak pintar tuh? Ya itu hafalan, hafal itu kaset juga lebih pintar daripada dia kalau begitu. Itu rekaman juga lebih cerdas. Maksud saya itu mempertimbangkan manfaat mudarat apa akan terjadi ke depan, itu sulit perempuan itu. Maka kamu kalau sudah mencintai, kamu diatur. Kamu diatur oleh orang yang bodoh, yang lemah akalnya, bahaya itu. Maka jangan terlalu dicintai sehidup semati itu. Enggak, ya kalau mati ya kawin lagi gitu aja. Tapi nggak usah dibilang. Kamu ada perkara-perkara memang tidak perlu dibilang di depan dia. Kamu habis nanti cakar.